Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kenneth Matthew dari kelompok 3. Di zaman yang penuh teknologi ini, kita pasti kenal dengan yang namanya AI. Nah, hari ini saya akan membahas tentang AI DeepSeek. Oke, kita membahas tentang kecanggihan dari AI DeepSeek ya. Yang pertama, dengan kecanggihannya, AI DeepSeek ini ternyata dirancang oleh tim di Tiongkok, dan tim ini konsisten menunjukkan kemampuan AI ini dan setara dengan AI yang terdepan saat ini. Maksud saya adalah ia mampu memproses bahasa yang kompleks, menghasilkan kode pemrograman, menganalisis data dan juga melakukan brainstorming, dan ini selevel dengan ChatGPT. Oke, masuk ke poin selanjutnya. Tentang aksesibilitas, DeepSeek ini ternyata aksesibilitasnya gratis, jadi tidak berbayar. Dengan ini, AI DeepSeek ini dapat membantu mahasiswa lebih hemat. Bagaimana DeepSeek ini dapat digunakan secara gratis dan dapat membantu tugas-tugas seperti membuat PPT dan juga membuat coding atau yang lain-lain yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir, saya akan berbicara tentang pengalaman pengguna. Bagaimana pengguna yang menggunakan DeepSeek ini banyak yang memberi rating bagus, karena yang mereka alami adalah bagaimana AI ini dapat juga diajak untuk berdiskusi dan bahasanya tidak kaku seperti mungkin ada chatbot yang lain yang dengan bahasa yang sedikit baku atau kaku ya. Dan pengalaman interaksi yang mulus inilah yang membuatnya menjadi mitra yang ideal. Bukan hanya sekedar alat, DeepSeek ini juga membuat pekerjaan kita menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Iya. Jadi itu teman-teman, kecanggihan dan juga kemudahan dari DeepSeek AI. Jadi kesimpulannya adalah DeepSeek ini menawarkan kombinasi yang sangat sempurna, kekuatan AI kelas dunia plus akses yang 100% gratis tanpa batasan. Kita tidak perlu lagi memilih antara kecanggihan dan biaya. AI canggih ini, DeepSeek AI, itu benar-benar ada di tangan kita dan tanpa perlu mengeluarkan sepeser pun. Jadi, mari kita gunakan teknologi sebaik mungkin. Terima kasih. Nah, saya Dava Satria Drama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu membahas tentang kemampuan multifungsi dari asisten AI. Nah, berikut adalah penjelasannya. Untuk yang pertama yaitu multifungsi akademik, yaitu membantu mengerjakan tugas. Nah, membantu mengerjakan tugas yaitu asisten AI dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para user yang tidak tahu tentang soal atau jawaban soal tersebut, dan bisa menjelaskan konsep-konsep yang sulit dari materi yang dijelaskan yang menurut user tersebut kurang jelas. Lalu akademik juga bisa menulis, yaitu asisten AI dapat membantu menulis teks, artikel atau esai dengan memberikan saran dan ide. Untuk selanjutnya yaitu brainstorming ide, yaitu asisten AI dapat membantu menghasilkan ide-ide baru dan kreatif untuk tugas atau proyek. Nah, itu untuk multifungsi akademik. Untuk multifungsi selanjutnya yaitu dokumen. Nah, dokumen ini dapat membaca dan menganalisis file. Nah, asisten AI dapat membaca dan menganalisis file dalam format PDF, Word, Excel maupun PowerPoint. Nah, serta memberikan ringkasan atau penjelasan tentang isi file. Itulah penjelasan tentang multifungsi tentang dokumen. Nah, untuk selanjutnya itu multifungsi teknis. Nah, multifungsi teknis ini yaitu yang pertama itu programming. Nah, asisten AI ini dapat membantu menulis kode, memperbaiki bug, dan memberikan penjelasan tentang konsep-konsep pemrograman yang mungkin belum dipahami atau kode-kode yang masih tidak tahu apa fungsi dan artinya dari kode-kode programming tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu debugging. Debugging yaitu asisten AI itu bisa membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam kode seperti bug dalam
pemrograman yang ingin membuat website atau aplikasi ataupun program-program yang mungkin kodenya itu tidak sesuai, AI dapat memperbaiki kode tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemecahan masalah kompleks. Asisten AI dapat membantu menganalisis dan memecahkan masalah kompleks dengan memberikan saran dan solusi. Nah, untuk selanjutnya yaitu multifungsi bahasa. Nah, AI ini dapat bermultifungsi untuk bahasa, yaitu yang pertama terjemahan. Asisten AI dapat membantu menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Nah, untuk yang selanjutnya itu summarization atau asisten AI bisa membantu meringkas teks panjang menjadi ringkasan yang jelas, padat, dan mudah dimengerti dalam sebuah file yang sangat pendek. Lalu untuk tugas selanjutnya yaitu tugas text processing, yaitu asisten AI dapat membantu melakukan berbagai tugas text processing seperti pengeditan, pengubahan format, dan lain-lain. Nah, itulah penjelasan tentang multifungsi dari AI. Nah, dengan kemampuan ini multifungsi, asisten AI dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk membantu berbagai kebutuhan sehari-hari, baik itu mau di bidang akademik, teknis maupun bahasa. Itu penjelasan tentang saya tentang multifungsi asisten AI. Bila tersalah kata mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang. Sekian, terima kasih. Oke, kita masuk ke poin yang dimana membangun pengalaman digital yang optimal. Nah, dalam era digital yang berkembang pesat, DeepSeek hadir sebagai solusi komprehensif yang mengutamakan kemudahan akses dan kenyamanan pengguna. Platform DeepSeek dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai kalangan dengan pendekatan yang humanis dan teknologis. Nah, DeepSeek memiliki fleksibilitas akses di mana kita dapat mengakses dari berbagai macam cara. Nah, ada 3. Yang pertama itu kalian bisa dapat mengunduh DeepSeek atau membuka DeepSeek dengan di Play Store. Yang kedua bisa juga di App Store. Nah, yang ketiga itu bisa dibuka dengan website. Nah, jadi kalian mau dimanapun, misal di HP baru tidak ada Play Store-nya atau tidak ada DeepSeek-nya, kalian bisa buka di websitenya. Begitu juga di smartphone atau teknologi apapun. Yang kedua itu interface DeepSeek yang berorientasi pada pengalaman pengguna. Kami menganut prinsip simple is superior stated dalam mendesain antarmuka DeepSeek. DeepSeek memiliki desain minimalis, navigasi intuitif, dan user journey yang teroptimasi. Jadi akses ke dalam atau isi dalam DeepSeek tersebut sangat memanjakan mata. Jadi kayak tidak membuat mata sakit ataupun mudah ngantuk. Kedua, DeepSeek menghadirkan terobosan teknologi dengan kapasitas memori kontekstual hingga 128K token. Jadi maupun kalian mengeprom sepanjang apapun tugas kalian atau apapun pekerjaan kalian, DeepSeek dapat menampung semuanya. Jadi misal kalian ada makalah ataupun apapun itu yang panjang banget, DeepSeek bisa langsung mengeksekusinya karena DeepSeek menghadirkan konseptual hingga 128K token. Apa sih 128K token itu? Dalam terminologi pemrosesan bahasa nih, token mempersatukan untuk teks seperti pada kata saya barusan, yaitu seperti teks pada perm yang kita inginkan, jadi sebanyak apapun sehingga 128K itu maksimalnya. Nah, manfaat apa saja yang dihadirkan oleh DeepSeek? DeepSeek memberikan manfaat yang pertama, kelanjutan percakapan yang koheren, mempertahankan konsentrasi dalam diskusi panjang, misal dan mendiskusikan agama. Nah, meskipun udah berapa kali banyak teksnya dan beberapa bubble, kalian bisa masih mendiskusikannya secara panjang karena DeepSeek memiliki percakapan yang koheren, jadi dapat menyimpan dan mengingat diskusi yang ada pada di atas sana. Selama bukan teks yang baru, misal di sana ada beberapa history, kalau kalian pilih
no chat maka hanya di situ diskusinya. Jika dilanjutkan no chat lain maka tidak bisa. Kedua, analisis dokumen. DeepSeek dapat menganalisis dokumen yang kalian berikan. Misal kalian ada tugas di dalam Word. Nah, DeepSeek dapat melihat di dalam Word tersebut apa saja dan tugasnya. Misal di dalam Word itu ada soal matematika 1+1. Nah, kalian masih ke DeepSeek, maka DeepSeek langsung dapat baik. Mari kita jawab langsung 1+1 sama 2. Nah, seperti itu. Hal yang ketiga, preservasi konteks historis. Nah, DeepSeek dapat membuat pengguna itu tidak diperlukan repetisi informasi yang telah dibahas. Yang keempat, itu efisiensi dalam kolaborasi. Nah, DeepSeek mendukung pekerjaan kolaborasi yang kompleks. Seperti itu. Yang ke nilai tambah yang dirasakan pengguna DeepSeek. Nah, implementasi fitur-fitur dapat dimanfaatkan di dunia nyata. Pertama, optimalisasi produktivitas, mengurangi waktu adaptasi dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, pengalaman personal, interaksi yang lebih natural dan memenuhi kebutuhan spesifik. Jadi kita dapat melakukannya di dunia nyata seperti kita berkomunikasi dengan orang lain. Komitmen DeepSeek. DeepSeek mempercayai bahwa teknologi yang canggih seharusnya menghadirkan kemudahan, bukan kompleksitas, melalui integrasi antara aksesibilitas yang luas, interface yang ramah pengguna, dan kemampuan teknis yang mumpuni. DeepSeek berkomitmen untuk terus memberikan pengalaman digital yang bermakna dan nilai tambah. Nah, DeepSeek tidak hanya sekedar tools, melainkan mitra dalam menyelesaikan tantangan dan mewujudkan potensi maksimal dalam aktivitas digital Anda. Jadi DeepSeek ini tidak hanya sekedar tools tersebut, jadi dia dapat menyelesaikan semua masalah Anda, bukan semua, itu yang bisa dieksekusi oleh DeepSeek. Misal kalian ada seperti PPT, nah kalian bisa meminta DeepSeek untuk mencarikan materinya, tapi DeepSeek tidak bisa membuatkan PPT-nya langsung dalam bentuk PPT. Mungkin ada slide 1 berapa, slide kedua apa, slide ketiga, tapi tidak dalam bentuk file PPT, hanya sekedar bentuk teks. Nah, apakah kalian siap menggunakan DeepSeek? Bersiaplah untuk mengalami evolusi dalam berinteraksi dalam teknologi digital. Download aplikasi DeepSeek di Play Store maupun App Store, atau kunjungi website resmi DeepSeek untuk menjelajahi kemampuan AI yang luar biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.